Hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini aku bakal membawakan alur film berjudul The Bad Batch yang menceritakan tentang seorang tahanan perempuan dijadikan santapan lezat bagi para tahanan pria lainnya. Dan bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama, yuk simak alur cerita berikut ini. Sebelum film dimulai, kita diperlihatkan seorang wanita yang ditandai dengan sebuah kode di lehernya. Wanita itu bernama Arlene. Arlene adalah seorang tahanan baru di salah satu penjara terkejam di dunia, yang dimana penjara tersebut mempunyai sistem dengan konsep terbuka di wilayah gurun yang sangat luas, dan para tahanannya bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Bahkan di wilayah ini tidak ada satupun aturan serta hukum yang berlaku, dan Arlene merupakan tahanan ke-5040 sesuai dengan kode yang ada di lehernya, dan tampaknya terlihat santai-santai saja, dan film pun dimulai. Di awal film, terlihat Arlene yang secara tidak sengaja menemukan sebuah mobil yang sudah rusak parah di tengah gurun. Arlene pun memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil tersebut. Sampai suatu ketika, Arlene menyadari bahwa ada sebuah kendaraan yang menghampirinya. Arlene dengan segera langsung berlari sekencang mungkin dari kejaran orang-orang misterius itu. Akan tetapi, sialnya ia dapat tertangkap dengan begitu mudah oleh orang misterius tersebut. Saat tersadar, dirinya sudah dalam keadaan terantai di dalam sebuah base camp. Dan tak lama setelah itu, datanglah seorang wanita yang langsung menyuntik tangan Arlene, dan dirinya pun langsung memotong tangannya. Bahkan wanita itu pun juga memotong salah satu kaki Arlene sambil membawa satu kaki dan satu tangan. Wanita itu tampak bersiap untuk memasaknya sebagai makanan. Dan ternyata kelompok yang telah menyekap Arlene adalah suatu kelompok yang bertahan hidup dengan cara memakan daging para tahanan lainnya, terutama para tahanan baru seperti Arlene. Di malam harinya, Arlene yang sudah kesulitan untuk bergerak, ia dengan sengaja membuang air besar sebanyak-banyaknya, lalu melumuri seluruh tubuhnya dengan kotoran tersebut. Dan benar saja, cara itu cukup berhasil membuat wanita itu merasa jijik dan langsung menyeret Arlene keluar untuk memandikannya. Di saat wanita itu mengambil air, Arlene secara diam-diam mengambil sebuah basi yang ada di dekatnya, dan dia pun langsung melumpuhkan wanita tersebut. Setelah itu, Arlene pun berusaha pergi dari sana dengan menyeret tubuhnya sekuat tenaga. Secara tidak sengaja, Arlene menemukan sebuah papan skateboard yang digunakannya untuk pergi menjauh dari base camp itu. Setelah berjalan cukup jauh tanpa tujuan, Arlene pun mengalami dehidrasi parah karena tubuhnya terkena paparan sinar matahari secara langsung. Beruntung tak lama setelahnya datanglah seorang pria yang datang mendorong sebuah keranjang yang langsung membawa Arlene dengan keranjangnya. Pria itu membawa Arlene ke sebuah tempat yang bernama The Comfort. Arlene pun disambut oleh para penjaga pintu masuk dari tempat itu. Sedangkan pria misterius yang menolongnya langsung pergi begitu saja. 5 bulan kemudian, terlihat Arlene yang sudah begitu baik dari sebelumnya, dan bisa dibilang The Comfort ini adalah sebuah pemukiman bagi para tahanan yang ingin tetap merasa hidup walaupun mereka sudah di penjara. Setelah itu, scene diperlihatkan ke seorang pria berbadan besar yang bernama Miami Man. Ternyata pria ini adalah pemimpin dari kelompok kanibal yang sempat menyekap Arlene. Meskipun terlihat sangar, pria ini ternyata sangat sayang kepada anaknya, dan bahkan ia sangat ahli dalam hal melukis. Tidak hanya itu saja, setiap malam pria ini pun rela turun langsung ke bagian dapur untuk memasak daging dari para tahanan baru yang diberikan untuk anaknya itu. Di base camp, semua tahanan baru sudah seperti hewan ternak yang dijadikan makanan bergizi oleh mereka. Keesokan harinya terlihat Arlene yang sedang duduk sambil memegang sebuah pistol. Ternyata pada saat itu Arlene berencana untuk melakukan latihan menembak. Di tempat lain terlihat anak dari Miami Man yang sedang bersiap-siap untuk pergi.
bersama salah satu anggotanya ke sebuah tempat pembuangan yang berada di dekat The Comfort. Arlene yang saat itu sedang latihan menembak pun menyadari bahwa ada sebuah kendaraan yang dulu pernah digunakan untuk menyekap dirinya. Ia pun langsung menghampiri mobil itu dan mendapati salah satu anggota kanibal serta seorang anak kecil itu. Arlene yang sedang memegang sebuah pistol, tanpa rasa ragu Arlene langsung menembak anggota kanibal itu dan dirinya pun membawa anak kecil itu untuk ikut bersamanya. Ternyata dari kejauhan terlihat pria yang sempat menolong Arlene menyaksikan kejadian tersebut. Saat tiba di Comfort, anak itu sepertinya tertarik dengan seekor kelinci yang dijual di sana. Arlene yang melihat akhirnya membalikan kelinci tersebut. Di sisi lain terlihat Miami Man yang merasa khawatir karena anaknya tidak kunjung kembali. Alhasil ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat pembuangan sampah tersebut. Saat sampai di sana, ia pun tambah khawatir karena hanya ada tubuh anak buahnya yang sudah meninggal. Di situ ia pun bertemu dengan pria penolong dan menanyakan keberadaan anaknya. Karena takut dengan Miami Man, orang itu pun memberitahu kalau anaknya dibawa oleh seseorang menuju The Comfort. Di malam harinya di The Comfort, terlihat Arlene yang semakin akrab dengan anak dari Miami Man. Bahkan ia pun mengajak anak tersebut untuk jalan-jalan sambil melihat hiburan di pasar malam. Tak lama dari situ, terlihat pemimpin dari The Comfort yang dijuluki The Dream ikut serta dalam pesta di pasar malam itu. Sialnya, Arlene malah tertarik mengikuti pesta tersebut, hingga dirinya tidak sadar kalau anak kecil itu telah berpencar darinya karena mengajar kelincinya yang lepas. Dan ternyata kelinci anak tersebut telah ditemukan oleh The Dream dan juga istrinya. Anak tersebut pun langsung dibawa masuk oleh mereka berdua tanpa diketahui oleh Arlene yang sedang berpesta. Dalam keadaan sudah mabuk, Arlene pun berjalan tanpa tujuan. Dan di pagi harinya saat terbangun, ia pun kaget karena sudah ada Miami Man di sampingnya yang sedang membawa kaki penopangnya. Miami Man pun langsung menanyakan keberadaan anaknya kepada Arlene. Dan di sini Arlene menjawab kalau dirinya tidak pernah melihat anak itu. Mendengar hal itu, Miami Man menugaskan Arlene untuk mencari anaknya di The Comfort dalam keadaan hidup-hidup. Dan di malam harinya, mereka berdua istirahat di tengah gurun sambil memanggang daging. Arlene pun bertanya kepada Miami Man kenapa dirinya ini bisa masuk ke penjara tersebut. Dan ternyata dirinya ditangkap karena telah menjadi imigran gelap sejak umur 13 tahun. Saat Arlene ingin melihat kode di leher Miami Man, tiba-tiba saja ada seseorang yang menembak dirinya. Saat itu juga orang tersebut langsung membawa motornya beserta Arlene untuk pergi ke The Comfort. Keesokan harinya terlihat pria penolong menemukan Miami Man yang sedang terkapar. Dirinya pun berinisiatif untuk merawat dan mengobati luka Miami Man. Lalu tibalah suatu momen yang dimana Arlene ia melihat anak kecil itu sedang bepergian dengan istri dari The Dream. Dan ternyata selama ini anak itu sudah dianggap seperti anak sendiri dengan fasilitas mewah di rumah The Dream. Di tempat lain, Miami Man pun sudah terlihat sembuh dari lukanya. Dan tidak lupa dia pun mengucapkan terima kasih kepada pria penolong itu. Saat akan pergi di saat hari pun menjelang malam, Arlene pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah The Dream yang dijaga ketat oleh para wanita. Dan ternyata semua wanita itu adalah istri dari The Dream. Arlene pun menyandra salah satu istri The Dream untuk menukarnya dengan anak Miami Man. Rencana Arlene pun berhasil dan dia dapat keluar dari The Comfort dengan menggunakan sebuah mobil lama dari orang lain. Di tengah jalan, Arlene pun bertemu dengan Miami Man yang sangat bersemangat menyambut anaknya itu. Dan disinilah Arlene pun memutuskan untuk ikut Miami Man dan memutuskan untuk menjadi anggota di base campnya. Dan hal itu pun langsung disetujui oleh Miami Man. Film pun ditutup dengan mereka bertiga yang sedang memanggang kelinci milik anak Miami Man. Dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja.
Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.